Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane, Mr. Nyox Jelahuya Papcuapaye. Sekarang kita berada di PAS, Pesantren Anak Soleh. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2026. Dan alhamdulillah kita berkesempatan ngobrol santai, small talk. Make a small talk dengan, kalau di struktur kepanitiaan Zakirin Reuni Akbar 100 tahun Gondar ini, beliau sebagai pembina panitia alias ketua marhalah, tapi kita bedakan dengan ketiga yang lainnya karena ini spesial. Beliau sebagai sahibul bait, dan tentu kita akan mendengarkan sesuatu tentang kepanitiaan ini, tentang kegiatan kita kali ini, tentang kata kembali pulang. Oke. Bersama Dr. Riza Azhari, my best friend. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jos, alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Dalam podcast ini. Alhamdulillah teman-teman, tempat ini tadi sudah didudukin oleh Ustadz Mustafa Zahir dalam kesan beliau sebagai peserta. Tapi kali ini mesti spesial. Ustadz Riza Azhari akan kita tanya seputar yang lebih luas lagi, dan tentunya ada nasihat, motivasi, dan getaran yang menyeterum apa yang akan beliau sampaikan. Pertanyaan kami, Ustaz, kenapa kita mengadakan reuni ini? Dan kenapa pula ada kalimat tadi kembali pulang? Wow, ini luar biasa. Siap. Ya. Reuni ini itu kita adakan untuk kita saling bersinergi. Jadi kenapa kita temanya dari kembali pulang? Untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Ya. Ketika kita pergi ke suatu tempat untuk kemudian bekerja, untuk kemudian berjuang, pasti ada satu tempat di mana kita harus kembali pulang. Kembali pulang itu bukan untuk kemudian selamanya pulang, tidak. Tapi pulang untuk kemudian kembali mengabdi untuk lebih baik lagi. Nah, maka untuk itu teman-teman hasil musyawarah sama teman-teman dan lain sebagainya, kita adakanlah kemudian forum silaturahim seperti ini. Forum silaturahim itu tidak hanya kemudian silaturahim antara cuman ketemu apa dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini lebih kepada bagaimana kita bersinergi antara satu dengan yang lain. Gini, Mustakfirin. Ini Mustakfirin ini adalah sahabat saya luar biasa. Siap. Sejak Gontor 2. Sejak Gontor 2. Asik. Lalu kemudian beliau ini saya terkesan sekali. Kok ngomongin aku host ya? Luar biasa ini. Jadi saya kembali ke host ya. Host iki. Wah. Siap, kok Mustafa Zahir tadi. Enggak gitu. Banyak hal yang ana belajar dari antum. Ini di saat kemudian orang itu susah untuk belajar bahasa. Tapi antum tetap menegakkan itu. Lalu orang mengatakan, Mustakfirin Yahanu. Nah, tapi lanjut ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi nyatanya justru orang yang menegakkan bahasa itu atau menegakkan sesuatu itu berat. Dia akan pasti dicaci maki. Bahasa ayahanda tercinta mungkin pisuanu sakarepmu, tapi tetap aja dia jalan. Buktinya yang menyatukan itu semuanya dan kemudian membuka wawasan kita semuanya itu adalah bahasa. Pesan Yai Akrim. Maka dari situ saya berpikir, iya juga. Kemampuan kalau tidak kita tegakkan, otomatis tidak. Maka silaturahim ini kalau kita tidak tegakkan, mungkin orang berpikir, silaturahim gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Orang reuni, cuman gitu-gitu aja. Bagi saya tidak. Ada nilai ya? Pasti. Jangan bergerak hanya sekedar bergerak, tapi bergerak untuk menggerakkan. Masya Allah. Siap. Jangan asal kemudian kita mengadakan sebuah acara, tapi tidak ada value yang ada di situ. Masya Allah. Siap.
acara itu adalah bentuk ataupun cara untuk kita menyampaikan sebuah value kepada orang yang mengikuti itu. Siap. Maka kenapa acara ini diadakan dari teman-teman semuanya? Siap. Maka tergeraklah dari teman-teman panitia yang luar biasa, tim yang luar biasa untuk terus mengkaji apa dan sebagainya. Saya hanya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Maka kembali, ketika kemudian kita pulang, tadi kita itu tidak hanya silaturahim tapi bersinergi. Bersinergi ya? Ini mohon maaf Ustadz Musafirin. Siap. Saya jadinya ngantur ngalor gitu. Oh no problem. Kita santai aja ya. Iya betul. Iya. Jadi saya berpikir dan kenapa gitu? Kalau saya boleh nolak, boleh kali. Karena posisinya dengan kegiatan yang banyak, mungkin ya, tugas dan lain sebagainya. Tapi saya memilih ini saatnya kita bersinergi bersama. Karena saya pribadi sendiri pun butuh kekuatan, dan kekuatan adalah di kebersamaan. Oh gitu Ustaz ya. Jadi teman-teman ini semuanya bukan sekedar teman. Ustadz Musafirin datang ke sini ini bukan sebagai teman, tapi sebagai saudara. Masya Allah. Alamin dalik. Alamin teman ya. Maka Masya Allah, Alhamdulillah, hampir 300 yang tadinya hanya cuma 170-an, 150. Tapi ternyata kekuatan teman-teman semuanya untuk saling berbagi. Karena begini, teman-teman itu datang ke sini tidak semuanya dalam keadaan senang. Di luar sana ada yang mereka tetap membawa beban, ada yang mereka membawa duka, ada yang kemudian dalam keadaan mungkin kurang menyenangkan. Tetapi ketika datang ke sini itu saling menguatkan. Karena ada sisi teman yang lain juga, mereka yang sedang berbahagia, mungkin kemudian sedang dia pada posisi yang baik, dan disinilah baik energi dan positif, itu, energi positif bersama-sama, ayo bareng-bareng. Ngeri, siap. Itu Masya Allah luar biasa. Maka kayak reuni kali ini itu berbeda. Kalau sebelumnya kita hanya berkumpul mengingat masa lalu, tapi kali ini datang bukan untuk menghadirkan masa lalu, tapi kita hadir untuk menuju masa depan. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa ya. Berarti Anda dengar ya, Ustadz Reza, bahwa kita bakal ngadain reuni tahun-tahun ke depan gitu ya. Ya. Sehingga ini semuanya justru akan menguatkan untuk menjadi lebih sempurna gitu. Betul. Misi, visi, bahkan bisa tercipta ya dari fikrah-fikrah, obrolan santai. Oke, siap. Dibanding kalau kita 10 tahun, 20 tahun selesai gitu ya. Ya. Tapi memang di awal dulu kita satu dasawarsa itu kan masih labil kita ya, masih suka sana sini ya, show off ini. Tapi begitu 10 tahun kedua sekarang dan sebelumnya itu semakin dewasa ya gitu. Alhamdulillah. Karena itu saya dapatkan saat ngapunten dari setiap saya podcast ini ke setiap divisi yang capek, itu saya merasakan aura ruh al-ikhlasi yang dahsyatnya luar biasa. Alhamdulillah. Termasuk yang terakhir tadi sama Ridwan, itu kan capek juga ya, urusan dapur. Tapi rasanya saya tidak menemukan kata, wah gak seneng aku, apa pial lemes kan. Tapi asik aja. Padahal dari setiap yang aneh podcast ini ternyata capeknya luar biasa. Karena ini nggak tampak oleh teman-teman baik yang hadir, apalagi yang nggak hadir ya. Apalagi yang hadirnya terlambat misalkan ya. Padahal panitia ini sudah datang sebelumnya. Ternyata dahsyatnya luar biasa. Dan saya dengan izin Allah memang lagi fokus mewawancarai per divisi. Seperti apa capeknya ketika diungkapkan lewat verbal. Bahasa verbal itu masih belum mewakili ternyata. Karena saya masih merasakan energi yang tersimpan untuk tidak diungkapkan sebagai keluh kesah capeknya. Ya. Wah ngeri. Gitu saja. Betul. Jadi lelah, capek, sebuah rasa itu akan muncul dari hati. Apabila hati senang, maka kemudian capek akan hilang. Wah, that's right. That's right. Iya. Lalu
ketika kemudian dia merasa lelah, capek secara fisik, ya. Tetapi hal itu kadang-kadang bisa hilang karena niat. Benar. Man arafa buddha safari ista'ada. Dia pasti udah harus siap-siap. Siap. Itu Dan masing-masing. batinnya karena bahagia Ustaz ya. Iya, betul itu. Itu melenyapkan lelah fisik. Ya. Secapek apapun, tapi kalau kita niatnya lillah, insya Allah Allah itu akan memberikan semua jalan yang ada. Masya Allah. Maka saya dikuatkan oleh teman-teman, diingatkanlah kadang. Ja, kadang, apa nggak lelah? Kadang. Saya berpikir kembali. Ketika saya menurun, saya teringat doa ibu. Ketika saya melemah, saya ingat doa ibu. Ketika kemudian saya terhenti, rasanya ingin kembali, udah cukup lah segini aja. Saya teringat ada harapan Bapak yang kemudian di situ Menguatkan untuk tidak berhenti sampai situ ya. Terus maju, lanjut gas. Wah, ngeri. Lalu ada satu lagi. Ketika kemudian saya tidak bisa, merasa saya tidak bisa atau tidak mampu di situ, saya teringat bahwa saya di dunia itu tidak hidup sendiri. Ada saudara-saudara yang luar biasa. Entah itu dari teman-teman alumni, entah itu mau alumni tahun berapa saja lah, khususnya juga teman-teman Zakrin yang selalu menguatkan. Ada kemudian saudara dari teman-teman yang itu bukan alumni, tapi kenalan, mitra ataupun saudara lah. Saya sebutnya nggak pernah saya menyebut mitra mereka, tetapi mereka adalah saudara buat saya. Woi, energi kata itu aja udah tersampaikan. Iya, karena saya sadar, Rin, saya nyebutnya antum apa aja boleh ya? Oh boleh, bebas los. Orang bebas ini. Iya. Jadi gini Rin, kalau Anda berpikirnya, ya buat apa saya hidup sendiri? Sedangkan kita itu punya jiwa ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan ke kita. Gitu. Lalu kemudian, ukhuwah itu bukan untuk melemahkan, tetapi juga menguatkan. Karena ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang tidak kuat bekerja sama dengan yang kuat. Begitu juga yang kemudian kuat harus bekerja sama atau membantu. Jadi dengan seperti itu kita saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Wah sih, keren itu. Kata kuncinya memang saya menyebutnya SPP. SPP. Sadar, peduli, peka. Sadar, peduli, peka ya. Nah, boleh dong dijabarin. Oh, iya. Seru nih. Gitu dong. Saya belajar ini. Bagaimana kemudian tingkat pendidikan tertinggi itu adalah awareness. Klausul awareness itu yang saya pahami adalah di 3 kata itu. Bagaimana kita sadar akan diri kita, sadar akan kekurangan kita, sadar bahwa kita ini siapa, dan kenapa kita ada di dunia ini, gitu. Dan sadar bahwa kita ini santri apa, alumni Gontor, alumni pesantren. Kita ini orang mukmin muslim yang kemudian diciptakan oleh pondok kita Gontor, yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Tidak apa-apa, iklan. Ya, oke. Alamiah. Iklan. Ya begitulah. Siap. Maka berpikirnya kita harus sadar diri. Kita siap. Kita punya kelemahan, Bu. Kita juga punya kelebihan. Tapi kita terbelenggu kadang-kadang dengan kekurangan kita yang mengakibatkan kita ya wes lah sakmene ae gitu. Iya. Ya udahlah, saya ini orangnya kayaknya udah gini-gini aja. Padahal Bapak pernah mengatakan itu. Ya, kita punya kekurangan. Ya, kita punya kelebihan. Tapi jangan pernah terbelenggu dengan kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Atau bahkan kemudian kita terbelenggu dengan kekurangan yang kita miliki. Tetaplah selalu berprestasi untuk menggapai ridho ilahi. Masya Allah. Di situ kalimatnya.
Oh iya, berarti terus ada. Yang kedua adalah peka. Peka. Ketika kemudian kita menghadapi sesuatu, kita nggak mungkin merem di dunia ini. Kita diberi mata, diberi semua alat indera itu lebih kepada kepekaan kita. Mata masuk ke otak, turun ke hati. Apa yang kita hirup, rasa akan masuk ke otak dan ke hati. Apa yang kita dengar ke otak, ke hati. Maka disitulah kemudian kita kepekaan dan kepedulian itu diwujudkan. Sadar nggak sih? Peka nggak sih? Kalau temennya umpamanya ada kesusahan, kita mau apa? Betul. Dan itu butuh latihan ya, dengan berkumpul. Dari tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Seru. Pokoknya Makasih, kita alamiah, ilmiah, ilahiyah aja, ngalir gitu aja. Bahkan ketika tadi mati lampu, no problem ya. Ini kan menggambarkan semuanya. Siap. Ketika kemudian gelap, kita tetap jalan. Siap, oke. Mau terang, kita tetap ada jalan. iklan bolak-balik. Ada tentakel apapun, tetap jalan. Wah, keren. Begitulah kehidupan. Ada ujian, jalan. Dan kerennya lagi ya, ini musik kayak menemani refleksi kita ya. Allah. Asik bener dah pokoknya. Betul. Siap. Betul ya Allah. Maka kembali tadi kalau saya bilang, iya, kembali pulang ke pangkuan ibu ketika kita nggak kuat ataupun kemudian kita untuk menguatkan itu, satu kata, ridallahu fi ridha walidain wa sahtullahi fi sahtil walidain. Oke, Mr. Dr. Riza Azhari, sangat menarik sekali ya. Ini betul-betul seperti refleksi yang kok musiknya dari yang tadi kurang pas menjadi pas. Itu ya resonansi apa yang kita pancarkan itu ya. Betul. Nah, ini saya tertarik ini sebagai sahibul bait yang sudah berkali-kali menerima kita dengan lapang dada. Alhamdulillah. Antum dan keluarga tentunya, termasuk ibu. Sebagai sahibul bait, kesan antum atas reuni akbar kita untuk kali ini, bukan yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya ditanya kesan itu, saya sangat terkesan karena reuni ini ataupun teman-teman kumpul di sini itu keberkahan buat saya dan energi yang menambah energi saya untuk selalu kita berbuat, untuk selalu kita berusaha. Jadi reuni kali ini itu bukan reuni yang biasa menurut saya. Iya. Reuni sinergisitas saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Banyak nilai ya. Banyak banget. Dan tidak ada yang saling kemudian menjatuhkan atau apa. Siap. Lalu kemudian di sini kita juga berekspresi bersama teman-teman. Kita tahu jadinya, oh ini yang pinter nyanyi, ini yang pinter ini. Oh dia punya spesifikasi yang ini. Oh dia ke bisnis. Oh dia ke pendidikan. Oh ini yang ini coba lihat. Teman-teman kita yang jadi kiai itu banyak banget ya. Kita masih santri gini-gini aja ya. Iya, masya Allah. Iya. Saya melihat kalau semakin kita berumur, sekian kita mengadakan reuni, semakin matang kayaknya deh. Iya, karena kita tahu diri. Siap. Kita semakin tua itu sadar. Sebenarnya gini. Umur 23 tahun. Masih ingat gak sih 23 tahun kita keluar dari situ bersama-sama. Lalu 23 tahun kita terpisah. Kadang bertemu sebentar, lalu kemudian berpisah yang lama. Lalu kemudian kita ketemu lagi dengan suasana yang berbeda lagi. Kita berpisah dengan suasana yang berbeda lagi. Lalu tahun berteman tahun kan terus bertambah. Umur juga bertambah. Siap. Tapi satu hal yang saya lihat dari teman-teman Zagrin ini, bukan semakin tua, tapi semakin dewasa. Oke. Walaupun uban sudah mulai tampak ya. Oh iya. Ya jenggot ngeliatin teman-teman beruban. Ini Asik. apa? Oke lah, itu tanda lah. Oke. Iya.
untuk menyadarkan kita Iya. mesti harus matang dan lebih matang ya. Iya, lebih matang lagi. Iya. Wah, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Ustadz Reza Azhari. Hmm. Kita ngedenger bahwa 2 bulan lagi akan ada gong ya. Oh, Tanggal 19, 20 Iya. bulan September 2026. betul. Nah, boleh dong disampaikan ke teman-teman yang belum hadir atau bahkan sama sekali belum pernah hadir, padahal ini momentum yang dahsyat. Iya. Begitu. Ada satu peristiwa maksudnya gitu loh. Oh iya, betul. Jadi untuk September itu berbeda, lebih beda lagi. Bahkan kemudian kita menyatu dengan kakak-kakak kelas, adik-adik kelas kita semuanya. Karena pada tanggal 18, 19, 20 lintas marhalah. Woi. Semua marhalah Mablak. akan hadir kemudian di Gontor ini. Widih. Ada reuni akbar, disatukan lagi. Ini yang nggak pernah dan saya nggak tahu ya. Semenjak 80 tahun, 90 tahun. Reuni akbar itu selalu sebelum resepsi. Oke. At least seminggu sebelum resepsi. Tapi yang luar biasanya dalam 100 tahun ini, reuni akbar menjadi puncak. Oke. Bukan resepsi yang menjadi puncak, tetapi reuni akbarnya Reuni menjadi puncak. akbarnya ya. Masya Allah. Bakal plek itu ya. Wah, Allah Akbar. Karena setiap angkatan tentu berusaha untuk menghadirkan teman-temannya. Iya, dan saya dengar ini semua di mana-mana juga banyak. Maka teman-teman jangan khawatir masalah tempat. Nah, ini dia. Ini nih, rumahmu penting ini. Cuk, untuk kembali pulang sini. Markas Zakirin. Markas Zakirin. Wah, Masya Allah. Jadi kebetulan ayahanda tercinta membuat gerakan pendidikan, lembaga pendidikan ini untuk gerakan dakwah. Lalu kemudian qadarullah, alhamdulillah, ya alhamdulillah ada kampus 1 dan kampus 2. Oke. Ya, Jadi nggak cuman ini ya. bedanya ini. Dan katanya Nah, kemudian- saat ini yang kita gunakan adalah kampus 1. Oke. Lalu kemudian markas kita adalah di kampus 2. Masya Allah. So teman-teman jangan khawatir masalah Jangan khawatir. tempat. Gas. Come visit. Kalau nggak datang happy nggak together. seru, bener. Wih, Masya Allah. Tuh. Tadi kita sudah musyawarah. Lalu kegiatan kita apa? Jangan takut dengan kegiatan, banyak kegiatan. Asik. Antum datang ke sini, duduk, ngobrol bareng, makan. Siap. IKPM. Jangan, Asik. iya, jangan takut. Insya Allah, jangan takut Ada lapar. akronim IKPM. Ikut kami pasti makan. Oh iya, itu kita rubah. Sudah kita hilangkan. Siap gitu. Iya, tapi ikut kita pasti insya Allah mumtaz. Asik. Ini area-area masih menyebut itu. Iya. Tapi asik juga sih. Alhamdulillah. Yang penting kita makan. Bukan hanya itu, makan apa yang dimakan itu adalah keberkahan buat kita. Nggih. Banyak kok teman-teman yang ngasih apa dan sebagai berlomba-lomba. Ini keren nih. Nih alumni Zakirin nih. Yang saya lihat itu bukan berlomba-lomba. Jangan aku lah, ojo aku lah wis. Sing liyane lah kena apa? Enggak. Ayo apalagi ayo. Wih, Masya Allah. Sesuai kapasitasnya ya. Taharuk fa'ina fil harokati barokah. Mungkin karena yang dicari adalah sebuah rasa Betul. keberkahan. Bahkan ketika air menggenang, maka dia akan keruh dengan sendirinya. Tapi ketika dia bergerak, walaupun sedikit, insya Allah Iya. jernih, Betul. ngalir, nggak berbau gitu ya. Aduh, terima kasih nih Mr. Dr. Riza Azhari, my best friend, sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah. Ini mungkin sepele bagi kita, tapi bagi teman-teman yang menonton dalam kesendirian walaupun tanpa komentar, baik di Facebook, WA maupun YouTube, tapi pasti mendapatkan insight dan asupan. Masya Allah tabarakallah. Wah, Masya Allah. Usikum wa ya. Allahu Akbar. Dan tentunya kita sangat senang sekali ya, karena saya nggak panitia, jadi nggak bisa mewakili panitia. Tapi yang pasti kita senang banget, syukur, alhamdulillah dengan Gus Reza. Pas. Tapi
saya juga mohon maaf Siap. selaku mungkin tuan rumah apabila ada kekurangan yang kemudian terjadi di sini, baik itu fasilitas atau mungkin suguh kupul rungguh aroh kami itu kurang atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya seadanya fasilitas kami yang bisa kami saya, aku harap berikan. ya minta thank you so much ya So, langsung nggak perlu, diserobot. bro. Saya Sorry ya. saya tahu pada posisi itu saya tahu diri bahwa masih banyak kekurangan. Wah, masih banyak sekali apa kekurangan deh, yang ada di sini, bro. wes difasilitasi cek sing duwe Oh, ngomong enggak. sorry. Yang penting jangan merasa nggak enak untuk Wih, hadir di ngeri sini. Ini rumah kita bersama. Kemudian saya cuma satu tok. Meminta di sini itu cuma satu. Hanya minta Fatihah dan doanya aja. Masya Allah. Semoga Allah selalu meridhoi gerakan untuk diilahi kalimatillah. Karena pesantren anak soleh itu tidak punya tujuan lain, hanya liilahi kalimatillah. Dan kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk berfatihah. Karena kami sadar siapa yang akan menerangi kubur kita. Betul. Jadi anak-anak soleh, al-waladul soleh alladzi adullahu. Alas, bas, Masya Allah. gak ada yang lain. Ya. Jadi kedatangan antum adalah berkah buat kami. Allahu Akbar. Ya, itulah teman-teman, refleksi, Masya Allah. ngobrol santai yang lebih meluas lagi ya, dan Masya bisa mengcover seluruh kinerja para divisi yang sudah kita podcasti, wawancarai. Nah, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, yaitu obrolan santai bersama 3 ketua marhalah kita. Oh iya. Karena di balik ini semuanya tentu ada gerakan mereka yang mungkin tidak sempat terekspos. Betul. Sehingga ada yang mengatakan mungkin nggak Mereka tuh, gerak lah. mereka gitu tuh ya. luar biasa sudah. Pondo bahu pikir betul-betul. Siap. Makanya saya ucapkan terima kasih mabruk alfu mabruk kepada teman-teman panitia, ketua yang sudah berjibaku. 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, waktu di Jakarta ketemu dengan mereka-mereka, saya bilang ini langkah yang bagus, tinggal kita jalankan, dan kita maksimalkan. Tapi hal itu saya berpikir nggak ada yang mustahil di dunia ini kecuali kalau Allah sudah meridhoi itu. Siap. Jalan, dan alhamdulillah hari ini betul-betul hampir 300 teman-teman yang hadir di sini. Tembus ya. Dan bagi teman-teman yang tidak hadir pun bukan berarti mereka tidak mau sebenarnya. Saya baca di teman-teman di grup apa-apa, mereka itu karena ya mungkin pekerjaan atau kemudian kemampuan finansial yang padahal kami berusaha untuk kemudian menyediakan armada kemanapun dari manapun itu kita siapkan, tapi mungkin karena suatu kondisi ada yang sakit juga apa-apa, maka saya rasa tidak ada masalah. Yang terpenting adalah doa. Siap. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa hadir di sini, jangan berkecil hati. Cukup doakan semua teman-teman yang hadir di sini dan saling support. Ingat, kita itu yang tadi saya disampaikan, kita itu bertambah umur. Tapi jangan sampai dengan bertambahnya umur itu kita tidak dewasa. Dewasalah kemudian dalam bergerak, berpikir dan berbuat. Jangan lupa doa dan mendoakan. Masya Allah, doa dan mendoakan. Mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini memberikan energi positif, memberikan resonansi, getaran yang sampai kepada mereka, teman-teman yang menyaksikan. Baik kita maupun teman-teman lain di divisinya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah yang satu waktu nanti lebih kuat, lebih banyak yang datang, semakin dahsyat, membulat, dan energi itu push merata ke kita semua yang datang. Baik yang happy atau sad, baik yang lagi bad mood maupun yang sad. Nah, gitu lah pokoknya. Santai. Siap, alhamdulillah teman-teman. Dan insya Allah kita akan ketemu di podcast selanjutnya, karena masih ada beberapa yang belum kita podcasti, termasuk para
peserta ya, karena Kita dari ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman yang lainnya siap. supaya kemudian bisa memberikan arahan gitu. Oke. Let's close. Oke, thank you so much dari Ane Mr. Nyox de la Huya, dari tempat yang selalu kita rindukan dan selalu kita datangi sudah berkali-kali, pas pesantren Anak Soleh Kampus 1. Alhamdulillah. Dari Ane Mr. Nyox de la Huya Papcobaye, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 bersama Dr. Riza Azhari. Kita insya Allah akan ketemu lagi di lain waktu dalam keadaan yang semakin bahagia, semakin berkah, semakin melimpah resonansinya dengan pertemuan macam Oke, thank you. Kita lanjut lagi nanti di podcast berikutnya. Oke, karena Kita akan ngobrol-ngobrol lagi jauh lebih dalam karena banyak hal yang saya belajar dari beliau. waduh, Mungkin beliau juga sama-sama kita belajar. siap. Nanti setelah ini kita tunggu setelah ini. Oke, Terima kasih. karena nggak ada remote, Ane klik sendiri. Iya. Tapi kayak sama juga. kayaknya nggak usah Kita diedit tutup. dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Mwah.